masa perjuangan saya ini ya. Pertama kali mengawali bisnis, ya. Fotonya masih jelek. Oke, selamat pagi saudara semua. Selamat pagi, Anda bersemangat pagi hari ini? Amin? Amin. Nah, untuk menunjukkan bahwa Anda memang benar-benar sesemangat saya, boleh semuanya 5 jari begini. Tangannya 5 jari dan kemudian saya minta hitungan ketiga Anda tepuk-tepuk sebelah kanannya, bilang jangan tidur ya. 1, 2, 3. Kemudian sebelah kirinya, kamu yang jangan tidur ya, ngomong tidur ya. Oke, saya diberikan satu ayat yang sangat luar biasa sekali karena kita ini memasuki bulan keempat, bulan April tahun 2013. Terus orang bilang katanya, wah ini bahaya sekali bulan keempat di tahun 2013 karena angka 4 kata konon menurut budaya Chinese itu haram sekali ya. Jadi kalau punya anak jangan 4, 5 aja sekalian gitu ya. Nah, dan dalam budaya universal angka 13 juga sangat ditakuti sekali, tetapi ibadah balok di sisi ini berbeda karena kita menantang yang menakutkan itu ya. Jadi Kisah Para Rasul 4 ayat 13 mengawali minggu pertama di bulan April ini. Ya, kita buka bersama Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-13. Ini waktu saya pelajari sangat mengagumkan sekali ya. Jadi kita akan belajar bersama-sama hari ini. Semua sudah dapat Kisah Para Rasul 4 ayat 13? Yes? Oke. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai begini, saya ngeri hari-hari ini kenapa? Karena orang Kristen itu banyak sekali yang datang beribadah, tetapi firman Tuhan katakan mereka memungkiri kekuatan dari ibadah itu. Ya, mereka rajin datang ibadah, tapi mereka memungkiri kekuatan ibadah. Nah, ini orang Kristen memang aneh ya. Suka datang ke gereja, tapi mereka tidak yakin bahwa ketika mereka datang ke gereja, mereka akan mengalami perubahan atau mendapatkan sesuatu, atau ibadah mereka itu akan berefek sesuatu kepada hidup mereka. Nah, ini sangat mengerikan sekali. Karena itu teman-teman, Bapak Ibu Saudara, saya tidak mengharapkan Anda duduk di sini sambil berpikir, ini saya ada gunanya nggak ya duduk di sini ya? Saya lagi ngapain ini ya? Apakah memang benar Tuhan bisa menjamah saya dan sebagainya? Nah, saya ingin Bapak Ibu Anda duduk di sini sambil meyakini kekuatan ibadah Anda sendiri. Karena kalau tidak, saya bicara apapun Anda tidak akan dapatkan apa-apa. Jadi mari kita mulai dengan keyakinan bahwa Anda pulang dari tempat ini akan dapatin sesuatu. Amin. Yes, Kisah Para Rasul 4 ayat ke-13 bunyinya begini. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, mari kita baca ulang sekali lagi. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi ceritanya karena Petrus dan Yohanes waktu itu begitu dahsyat memberitakan Injil, bikin mukjizat di mana-mana dan orang berbondong-bondong ikut Yesus, mengenal Yesus, bertobat, mengikuti kekristenan pada waktu itu, maka dia disidang dan dipanggil. Nah, waktu dia disidang di depan para ahli Taurat, yang imam-imam, orang Farisi dan sebagainya itu menyidang mereka, mempertanyakan mereka, apa yang kamu lakukan? Kamu ini sesat ya? Kamu pakai kuasa dipertanyakan segala macam. Mereka sanggup menjawab dengan sangat luar biasa dan berani. Dan jawaban-jawaban mereka itu mengutip berbagai macam kutipan-kutipan dari kitab Taurat. Nah, maka dikatakan di sini waktu sidang orang-orang itu heran melihat mereka itu kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu mereka so confident ya, mereka tuh ngomongnya itu percaya diri dan bukan hanya percaya diri tetapi kayak ada kuasa gitu waktu ngomong itu ya. Waktu dia ngomong itu orang dengerin kayak ini kok bisa dapat hikmat ngejawab model begini nih kayak gimana nih. Bapak-Ibu, Anda pernah nggak sih dalam situasi ketika Anda diserang ya? Saya sering tuh ya Bapak-Ibu ya, dengan wajah saya yang baby face dan menawan seperti ini ya Bapak-Ibu ya. Saya kalau lagi presentasi ngajin training itu seringkali ditanya kamu umurnya berapa? Ya, sekarang agak lumayan lah ya, saya udah usia 30-an ke atas gitu masih agak bisa ngomong ya 30 sekian gitu. Kalau dulu waktu saya mulai bisnis wajah saya masih culun begitu ya, itu saya 20 sekian, di bawah 30. Jadi setiap kali saya ngomong 20 sekian, wah itu pertanyaan-pertanyaan sidang semua itu. Padahal saya lagi mau jualan malah disidang saya. Kamu kok bisa training, kamu portfolio kamu apa aja? Saya disidang. Dan kadang-kadang hikmat Tuhan itu mengalir, saya bisa jawab tuh. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda disertai oleh Tuhan, orang itu akan heran, kok orang ini bisa jawab kayak begitu, orang kok bisa ngomong kayak begitu, kok bisa punya ide kayak begitu. Nah, itu orang-orang yang disertai Tuhan tuh. Nah, pada waktu sidang itu semua
Para ahli-ahli kaget. Kenapa mereka kaget? Karena di situ dikatakan bahwa Petrus dan Yohanes itu orang yang tidak terpelajar. Tidak terpelajar itu artinya apa? Artinya mereka itu sebenarnya sama sekali nggak punya background teologi apapun, kitab Taurat apapun. Mereka orang biasa yang nggak ngerti apa-apa tentang firman Tuhan, dalam artian tentang kitab Taurat. Mereka sama sekali nggak ngerti apa-apa. Dan dibandingkan dengan orang-orang yang menyidang, orang-orang yang menyidang itu hafal di luar kepala isi kitab Taurat. Mereka kaget, kok orang-orang yang nggak ngerti kitab Taurat ini kemudian kok bisa ngejawab dengan cara seperti ini. Dan yang mengagetkan mereka adalah begini, cara mereka menjawab itu seperti ketika mereka menyidang Yesus. Ini yang bikin saya merinding adalah begitu. Cara mereka menjawab dan kuasa yang ditunjukkan itu mirip seperti Yesus ketika mengajar dan menjawab dengan penuh kuasa. Makanya mereka kemudian mengenali, baru ingat, kok seolah-olah saya kayak lihat orang-orang ini kayak Tuhan Yesus ya. Oh, ternyata mereka memang dua orang yang sering jalan bareng dengan Yesus. Jadi yang membuat mereka takjub bukan hanya karena orang ini nggak punya pemahaman apapun tentang kitab Taurat, tetapi kuasa yang ditunjukkan itu mirip banget seperti yang ditunjukkan dan dipertontonkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Nah, ini yang membuat mereka kagum bagaimana orang yang bukan siapa-siapa bisa menjadi duplikasi yang mirip sekali dengan Yesus. Teman-teman, saya pikir hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kita sulit sekali menjumpai duplikasi Yesus ya. Yang kita jumpai duplikasi setan di mana-mana, benar nggak ya? Tampang sih boleh alim, anggota 5 monyet, ya kan? Tapi kelakuannya udah nggak alim-alim lagi, ya kan? Kita melihat bahkan Bapak Ibu maaf kata di gereja pun kita kadang-kadang menjumpai bukan duplikasi Yesus ya. Padahal nyanyinya lagunya, "Ku mau sepertimu Yesus," gitu kan? Tapi kalau meeting gereja nggak "Ku mau sepertimu Yesus" ya. Ku mau diriku sendiri, ku tahu yang ku mau, banyak minum Sprite ya. Makanya kampung jadi begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita itu dilihat orang? Saya kemarin baru sharing dengan anak-anak muda, Bapak Ibu ya. Matius 5 ayat 13 pernah dengar yang tentang kamulah garam dunia? Pernah dengar? Nah ini kayaknya kita perlu buka deh ya. Matius 5 ayat 13. Ini saya nggak siapin, tiba-tiba keinget aja. Ini penting sekali saya sampaikan. Nah, oke, ada yang bisa bacakan di sini yang bersuara cukup lantang, ya, supaya kita nggak ngantuk. Ya, ada di antara kita, Bapak Ibu, Saudara. Kamu adalah garam dunia. Yes. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Nah, dalam terjemahan lain bunyinya itu begini. Kamu itu adalah garam yang gunanya itu menjadi bumbu, jadi seasoning, untuk membawa keluar the flavor of God. Tahu nggak Bapak Ibu? Jadi kita ini garam yang kalau ditaruh di dunia, kita itu membawa keluar cita rasa taste of God. Nah, pernah makan tanpa garam, Bapak Ibu ya? Saya ini pencinta asin sejati, ya. Kalau saya makan itu harus asin. Nah itu kalau nggak ada garam di situ, saya nggak ngerasain flavor apa-apa. Flavor tastinya itu udah nggak ada semua. Nah begitulah ketika orang Kristen ditaruh di dunia, tidak menduplikasi seperti Yesus, dia nggak jadi garam, maka kita nggak bring flavor apapun, terutama flavor of God. Nah kita nggak, dunia itu nggak bisa rasakan cita rasa ketuhanan itu kayak apa sih? Yang namanya bersentuhan dengan Tuhan itu kayak nggak punya gambaran dan nggak bisa merasakan sama sekali. Kenapa? Karena kita tidak pernah menjadi duplikasi Kristus seperti garam yang ditaruh di dunia ini. Nah yang mengerikan adalah terjemahan lain dari lanjutan berikutnya adalah begini. Kalau kamu sudah kehilangan keasinanmu, kalau garam sudah nggak asin lagi, dengan apakah dia itu bisa dibikin? Dengan apakah dia bisa dibikin asin, dan kemudian dengan apakah dunia ini bisa melihat godliness? Artinya begini, ketika kita sudah nggak menduplikasi Yesus, dunia ini mau lihat ketuhanan itu dengan cara seperti apa lagi? Kecuali, dan dia tidak lagi berguna, maka dia hanya tempatnya di tempat sampah. Nah itu terjemahan dalam kitab bahasa Inggris The Message, itu terjemahannya seperti itu. Nah artinya begini teman-teman, ketika kita tidak bisa menduplikasi seperti Kristus, yang terjadi adalah kita ini useless, kita ini sudah nggak berguna lagi, dan kita tempatnya hanya di tempat sampah.
Maka tugas kita adalah seperti Petrus dan Yohanes, membuat semua orang di dunia yang melihat kita sebagai orang Kristen, mereka seperti seolah-olah melihat Yesus karena kita penuh kuasa. Nah, bagaimana caranya itu terjadi? Mari kita buka Matius 13. Nah, ini menjadi inti dari apa yang saya sharingkan. Dari tadi baru pemanasan ternyata ya. Nah, pemanasannya lama sekali ya. Matius 13 ayat 31. By the way, Bapak Ibu, saya itu punya kebiasaan begini. Ya, ini saya jarang sharing sih ya. Saya punya kebiasaan begini. Kalau saya melihat waktu sharing firman Tuhan itu kita lemah letih lesu, saya biasanya khotbah saya tambahin 3 jam. Lama banget khotbahnya ya. Makin ada kayak ini kok nggak selesai. Nah itu makin saya lama-lamain tuh ya. Saya siksa Anda dengan firman Tuhan. Oh enggak, bercanda ya. Oh, saya lama-lamain gitu. Tapi kalau Anda antusias, wah semangat bisa khotbahnya cepat cuma 5 menit ya. Nah iyalah, orang antusias kan nggak perlu dikhotbahin, bener nggak? Yang perlu dikhotbahin kan orang yang merasa lemah, letih lesu dan berbeban berat. Nah kalau wajah Anda berbeban berat, saya perlu memberi Anda banyak firman Tuhan ya, supaya Anda dikuatkan senantiasa. Langsung bersemangat lah ya. Kayaknya kita pengen cepet pulang gitu ya. Haleluya. Jangan khawatir ya, saya kalau merasa kayaknya udah cukup cepetan aja ya. Matius 13 ayat 31 bunyinya begini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Nah, ini yang penting ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara, dalam kitab lain terjemahnya dalam bahasa Inggris, eagles yang bersarang di situ, datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi bukan cuma burung emprit yang bersarang di situ, eagles yang bersarang di situ dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, apa maksud dari terjemahan ini dan kaitannya dengan Petrus dan Yohanes dan menduplikasi Kristus? Jadi begini, ternyata dalam kerajaan Allah, di dalam kekristenan, itu yang terpenting bukan ukuran bijinya, benar nggak? Makanya dikatakan di situ, meskipun biji sesawi itu yang paling kecil di antara yang lain, jadi yang paling penting dalam kerajaan Allah itu bukan ukuran Anda memulai pertama kalinya itu seperti apa. Kita sebagai orang profesional dan orang bisnis, ya kita sering mengkalkulasi, benar nggak? Kita kita mau buka restoran, kita mesti hitung modal dulu ya, modalnya segini-segini. Aduh, ini modalnya kecil dan sebagainya. Ya, dalam bisnis Anda memang harus menghitung modal. Tetapi dalam kekristenan, sometimes ada banyak sekali cerita tanpa modal orang itu bisa luar biasa sekali dipakai Tuhan. Nah, saya tidak menginginkan Anda menelan ini bulat-bulat kemudian keluar dari sini. Mari kita resign semua dari pekerjaan kita ya. Kita mulai dari biji sesawi, nggak punya apa-apa ya. Kita kemudian buka bisnis ya, Anda bisa bangkrut juga ya. Tapi saya mengalaminya loh, saya keluar dari tempat kerja saya cuma punya uang 5 juta. Ya, kemudian saya waktu itu cuma belikan 5 juta itu kasih di proyektor yang untuk nyinar gitu ya, keluarin slide. Saya keluarin 5 juta itu dan saya kemudian nggak punya uang apa-apa dan saya nekat bikin seminar pertama saya dan saya nggak kenal siapa-siapa. Saya nekat, saya emailin berapa ribu orang yang nggak tahu saya itu siapa datang ke seminar saya. Nah, itu benar-benar biji sesawi itu. Saya nggak punya apa-apa tuh. Tapi Tuhan antar saya sampai hari ini, Bapak Ibu, training di perusahaan-perusahaan yang membayar saya berkali-kali lipat lebih besar dari seminar saya. Nah, itu biji sesawi. Artinya begini, di dalam kekristenan, ya kadang-kadang memang kita perlu memberikan modal, tetapi ada masa-masa di dalam kekristenan, even biji yang paling kecil pun itu tidak menjadi masalah dalam kekristenan. Amin. Karena kecil aja aminnya kenceng banget. Amin. Ya kan? Tapi yang lebih mengerikan lagi adalah, tetapi apabila sudah tumbuh, ini yang penting nih kata-katanya. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar dari yang lain. Kita itu di dunia ini, saya mesti katakan kepada Anda begini, kita itu di dunia terlatih, dilatih dan dikondisikan untuk melihat awal dan akhir saja. Ya. Kamu punya apa? Kamu mau melayani, kamu punya apa? Kamu mau buka bisnis, kamu punya apa? Kamu mau masuk kerja di sini, kamu bawa CV-nya apa? Benar? Ya, kamu punya apa? Punya apa? Punya apa? Oh, nggak punya apa-apa, nggak bisa loh, nggak bisa jadi apa-apa.
Ya, Bapak Ibu, saya sering sekali merasakan itu. Ya. Bahkan dalam pelayanan saya sering merasakan itu ya. Kita mau kerjasama sama gereja, ya, bikin event buat anak muda dan sebagainya. Karena saya bukan siapa-siapa gitu ya, mereka nggak kenal saya gitu kan. Wajah saya memang selalu culun mempesona gitu ya. Ganteng untungnya ya kan. Tapi ini siapa gitu? Mereka nggak pernah lihat karena saya nggak punya apa-apa untuk di offer pertama kali. Siapa? Itu sulit sekali. Dunia itu mengkondisikan kita seperti itu. Kamu punya apa? Dan yang kedua, dunia itu mengkondisikan kita selalu begini. Nanti kamu itu akan jadi begini. Kamu akan punya banyak duit, kamu akan kaya. Makanya 99 sekarang kan cara cepat menjadi kaya, benar nggak? Ya, saya kemarin lewat Gramedia agak merinding karena judul seminarnya begini. Jalan pintas menjadi kaya. Wih, ya, jalan pintas menjadi kaya. Saya pikir ya jualan narkoba lah ya. Itu kan cepet banget. Ya. Saya sebagai pembicara, saya nggak mau disebut motivator sih ya, trainer aja ya. Saya sebagai pembicara kadang-kadang miris dengan seminar-seminar yang dilakukan oleh banyak orang hari ini loh. Ya, mengajari orang dalam waktu 3 bulan, ya kekayaanmu akan meningkat 1000%. Dukun dari mana ini? Yang siapa lagi? Dan sebagainya. Saya mengerikan kenapa? Karena kita diajarkan untuk jam langsung dihasilnya nanti. Dan saya paling sebel kalau ada seminar yang suka ngiming-ngimingin, cetek nih saya sama BMW, ya. Cetek nih saya lagi di Prancis, ya cetek. Nah yang datang orang-orang yang kebetulan memang kesulitan finansial. Wah. Dan saya bisa ajarkan Anda dalam waktu 3 bulan saja menjadi seperti ini. Which is lulusannya belum nyampe 10% yang kayak begitu. 90% lebih nggak kayak begitu, malah ngutang. Serius loh. Ya, tapi saya nggak mau cerita di sini lah. Ini kan kota ya, bukan cerita tentang seminar ya. Nah, yang maksud saya ceritakan di sini adalah hati-hati, karena dunia ini mengajarkan kita satu, apa yang kamu punya, apa yang kamu punya, apa yang kamu nggak punya apa-apa. Kayak murid-murid tadi, kamu tidak terpelajar, kamu nggak paham tentang bisnis, kamu nggak paham leadership, kamu nggak paham, kamu kurang pengetahuan, kamu payah. Tapi ajaran kedua adalah jam langsung, ya. Nih, cara cepat jadi kaya, cara cepat jadi leader, cara cepat jadi GA, ada nggak di sini? Ya, cara cepat jadi GA, ya. Cara cepat jadi PKS, cara cepat jadi worship leader, cara cepat jadi orang penuh harapan. Tuh, ada loh gereja yang ngajarin gitu. Ya, sini, saya tumpang tangan, saya transfer urapan double porsi saya. Ya, wih, kayak ini aja ya, telapak sakti itu ya. Yang langsung menguasai 18 telapak naga. Wow. Dan kita pikir kekristenan itu seperti itu. Cukup datang sekali CG, tumpang tangan rame-rame. Wah, saya kudus sekarang ya. Lihat pornografi, saya kudus karena ada tua. Nggak begitu cara mainnya. Nggak begitu. Kerajaan Allah tidak begitu. Makanya kerajaan Allah itu kalau kamu sudah tumbuh, maka kamu akan menjadi besar. Ada yang namanya proses pertumbuhan. Sebelum kamu yang paling kecil ini, jadi jangan minder dengan kamu yang paling kecil yang nggak punya apa-apa. Asalkan kamu melewati proses pertumbuhan yang benar, kamu bisa menjadi lebih besar. Petrus dan Yohanes melewati proses pertumbuhan, makanya dia yang tidak terpelajar itu bisa jauh lebih hebat dan mengagumkan ketimbang yang belajar Taurat seumur hidupnya. Membuat semua orang tercengang. Kenapa? Karena Petrus dan Yohanes menghidupi Matius 13 ini, hidup dalam proses pertumbuhan. Hari-hari ini, maaf, dunia tidak banyak yang mengajarkan ini. Yang diajarkan adalah bagaimana mempercepat proses, benar? Tahun percepatan! Ya iya sih, tahun percepatan sih. Tapi saya lebih tahu Bapak Ibu, ada proses-proses yang Anda tidak bisa lewatkan. Amin. Amin. Saya ini karena dikoreksi istri saya, bukan dilewatkan. Jadi saya ingat sekarang ya. Istri saya ya, yang paling cantik satu-satunya di dunia ya. Kemudian ini 2 anak saya ya, anak rohani ya, yang cantik juga sih, yang paling cantik ya. Jadi masih single juga ya. Apa maksudnya? Gak ada maksud. Ya. Nah, yang paling penting adalah ada proses-proses yang kita nggak bisa lewatkan. Contoh, Anda hamil, bisa nggak Anda bikin 3 bulan aja ya, ini berat banget, 3 bulan, dok, bisa nggak disuntik sesuatu supaya dia dalam waktu 1 bulan langsung brojol gitu aja. 9 bulan lama banget, kayaknya berat banget, aduh susah ini, bisa nggak gitu? Sampai hari ini nggak bisa, dan saya pikir Tuhan memang sengaja bikin nggak bisa.
Kenapa? Karena semakin mulia dan berharga apa yang Anda capai, prosesnya makin nggak bisa di bypass. Yes. Anda harus lewati. Itu berlaku dalam hal apa saja, bukan hanya dalam pelayanan, dalam pekerjaan juga gitu. Makanya saya ngeri sekali dengan orang-orang yang diajarkan cara cepat menjadi kaya itu. Dia pasti, kalau memang benar dia bisa nyampe ke sana dengan sangat cepat, pasti dia melewati proses-proses yang seharusnya dibutuhkan untuk bisa memegang kekayaan sebesar itu, kan? Kalau Anda pernah dengar salah satu juara Indonesian Idol, nggak perlu disebutkan namanya, ya, dari orang yang nggak punya apa-apa, dulunya pengemis, cuma nyanyi-nyanyi di gerbong kereta, jalur cepat kan, Indonesian Idol kan, ya, shortcut kan, langsung jadi Indonesian Idol, duitnya banyak, terkenal, cewek-cewek kejarin dia dan sebagainya. Nggak berapa lama ceraiin istrinya, ya, berantakan hidupnya dan sebagainya, moralitas hancur dan sebagainya. Itulah akibat ketika Anda tidak melewati proses dan hanya berfokus jangan langsung mau ke sana. Itu mengerikan sekali. Bisa nggak? Bisa. Tapi konsekuensinya apa? Kematian. Bukan kematian fisik, tapi kematian karakter dan kualitas hidup Anda. Pasti ada yang mati karakter dan kualitas. Kalau nggak percaya, coba Anda pungut orang di pinggir jalan jadiin direktur langsung. Antara dua, kalau nggak dia mati karakternya, perusahaan Anda mati langsung. Loh iya, orang pinggir jalan jadi direktur langsung, ya. Perusahaan mati atau dia yang mati secara karakter. Makanya saya menjumpai hari ini banyak sekali percepatan yang dilakukan oleh dunia. Saya ngeri dengan kurikulum pendidikan kita yang SMP aja itu udah encer banget, ya sampai netes-netes. Saya itu lihat materi pelajaran mereka dulu, ini kan yang saya pelajari waktu pas 3 SMA. Tapi mereka kelas 1 SMP sudah menguasainya. Makin pinter nggak? Iya, makin pinter. Tetapi ada proses-proses yang tidak, yang di bypass, yang membuat mereka akhirnya pintar, tetapi secara hati belum siap untuk menerima kepintaran itu. Maka akibatnya Anda sebagai orang tua di-challenge terus kan, dan Anda bingung jawabnya gimana karena mereka pintar sekali. Ini ngasih tahu kok dilawan, ngasih tahu dilawan. Jadi ngasih tahunya gimana? Padahal Anda tahu dia berada di tempat yang salah, benar kan? Itu akibat percepatan loh. Hati-hati loh dengan percepatan yang bukan datang dari Tuhan loh. Karena Tuhan itu kalau ngasih percepatan, bukan jenis percepatan yang bypass 9 bulan jadi 1 bulan. Bukan. Kalau Tuhan lihat kita butuh 9 bulan untuk akhir, dia tetap akan biarkan kita tinggal di 9 bulan itu, meskipun itu menyakitkan. Petrus dan Yohanes mengalami itu nggak? Mengalami. Buktinya apa? Buktinya mereka harus mengikuti Yesus 3,5 tahun hidup nggak jelas banget. Bayangkan loh, Anda diajak seseorang, misalkan Brother Andrew ini tiba-tiba, saya meminta 12 orang untuk mengikuti saya, ya, tidur bareng dengan saya, jalan pelayanan kemana-mana, dan saya tetapi akan menanggalkan semua yang saya punya, dan kita akan mengembara, berkeliling seluruh Indonesia, ya, tanpa membawa uang ATM, kartu kredit, BB, dan sebagainya, ya. Kita akan mengembara memberitakan Injil. Saya yakin mungkin volunteernya nggak nyampe 1 orang. Ada nggak ada. Waktu itu mereka mengorbankan segala sesuatu loh untuk ikut Yesus. Itu nggak gampang loh. Itu proses yang mereka harus lewati. Dan Yesus tidak bisa ngomong gini, kamu ikut saya cuma 1 minggu aja. Setelah itu kamu akan menjadi seperti saya. Enggak. Nggak bisa begitu cara mainnya. Tuhan dalam kerajaan Allah tidak melakukan seperti itu. Makanya Anda yang masih muda, profesional muda, saya paling sebel kalau lihat anak muda tuh begini. Saya dulu pelayanan itu dari pemain musik di kelas. Dulu saya main kelas. Lihat worship leader di depan tuh pengen minta ampun ya. Kayaknya keren banget dia memimpin di depan. Oh, acil. Aduh, saya cuma Tuhan, kapan ya? Enggak sih, bukan itu sih tujuannya. Tapi ada panggilan gitu ya. Pengen worship leader, Tuhan pengen pakai worship leader. Tuhan, tapi saya ngomong sama pemimpin saya, Kak, saya punya panggilan setia sampai 5 tahun tetap main bass saya. Sampai ngeliatin pemimpin kerja, keren banget. Harusnya nggak gitu cara dulu. Aduh, tapi gimana ya, nggak ada mic di depan. Aduh, yang udah setia. Dan Dewi mana? Dewi tahu nih, saya dulu bertahun-tahun, belasan tahun ya main, sampai akhirnya saya jadi worship leader. Ya. Worship leader itu lama sekali sampai saya akhirnya dipercaya untuk bisa sharing firman Tuhan begini. Saya butuh waktu 5 tahun lebih dari main bass sampai jadi worship leader. Saya suatu hari mimpin pelayanan praise and worship, ada anak muda, ini yang bikin saya gitu ya. Gatel baru.
Kak, saya mau mimpin pujian. Hah? Dia pemain drum. Saya mau worship leader. Hah? Oh gitu ya? Ya, karena Tuhan memanggil saya worship leader gini-gini. Oh ya udah, kamu uji dulu, kamu doakan, kamu setia dulu, gini-gini. Oke Kak. Suatu hari, Ibu, tiba-tiba ada singer yang nggak bisa datang mendadak. Dia BBM saya, Kak, hari ini singer ini tidak bisa datang, saya yang ganti. Loh, emang kamu pelayanan? Enggak, saya nggak ada jadwal pelayanan. Tetapi saya punya panggilan untuk jadi worship leader, jadi saya gantiin langsung. Saya mau jadi singer dulu. Saya ngomong, saya sebagai pemimpin ngomong, oh nggak bisa gitu caranya. Ya, kalau kamu memang tidak dijadwal dan saya tidak menunjuk pengganti karena tidak butuh pengganti, masih banyak singer lain, jadi kamu nggak perlu naik. Jadi kakak nggak boleh saya naik. Wih, saya boleh enggak. Kalau gitu saya tetap naik. Serius. Saya tetap akan naik dan setelah itu apapun yang kakak lakukan sama saya nggak peduli. Mau saya di band, saya nggak boleh pelayanan lagi. Terserah kakak, yang penting hari ini saya naik. Dalam hati saya aja setia 5 tahun loh. Sampai dapat kepercayaan itu. Lu nyelonong datang aja ngedobrak kayak begitu, kelakuan lu kayak maling banget. Itu mah nggak, Kristus nggak kayak begitu cara mainnya. Kenapa? Kalau kita mempercepat proses sebelum waktunya, masuk pada season yang kita belum waktunya, Anda akan mengalami banyak kematian dalam internal Anda. Ya. Buka bisnis juga begitu. Anda tanya semua orang-orang yang buka bisnis yang berhasil. 6 bulan tahun pertama itu mah tahun-tahun penderitaan, bener nggak, Bu Ibu? Saya masih ingat waktu buka bisnis 3 bulan pertama saya dan istri saya tidur jam 4 pagi tiap hari. Bukan main game, bukan. Kalau sekarang kadang-kadang saya main game sampai subuh ya, kalau lagi pas stres gitu kan. Dulu 3 bulan setiap hari saya jam 3 jam 4 pagi, kenapa? Ngumpet-ngumpet internet cari email untuk dikirimin iklan. Dan saya waktu itu belum punya duit untuk beli software pengirim iklan yang langsung boom banyak. Saya kirim satu-satu pakai Office, Bapak Ibu. Ya, delete ganti lagi, enter, delete ganti lagi, enter. Saya butuh 3 jam hanya untuk kirim 500 email. That is my first day in business. Nah, orang hari ini cuma lihat enak ya ngomong dibayar ya, enak banget ya cuap-cuap kayaknya olinya lancar banget, pelan-pelan dapat duit gitu ya. Kamu nggak pernah tahu saya dulu di belakang prosesnya seperti apa, dan orang coba lewatin itu, orang coba lewatin proses itu, maunya langsung nongol di panggung, langsung pura-pura bawa amplop yang banyak gitu ya. Nggak bisa begitu cara mainnya, percayalah saya. Proses itu Anda nggak bisa lewatkan. Terutama makin mulia, proses makin Anda nggak bisa lewatkan. Ya kalau mie instan Anda bisa lewatkan prosesnya lah, tapi akibatnya Anda bisa kena kanker usus kan? Benar nggak? Nah, sesuatu proses yang Anda lewatkan itu membawa akibat kematian terhadap sesuatu di dalam diri Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kadang-kadang kita memang ditanam sebagai biji, kita ditanam di tanah yang sulit, benar? Dan kita ngomong, aduh ini tanahnya salah ini Tuhan, aduh kenapa bisa begini dan sebagainya. Sama seperti Petrus dan Yohanes, ditanam di banyak tanah yang sulit. Tapi saya beritahu begini, semakin sulit prosesnya, berarti semakin mulia hasilnya, benar nggak? Saya kemarin lihat tayangan dokumenter di Trans TV, ada orang pelukis dengan kulit telur. Jadi kalau Anda lihat kulit telur saya pecah-pecahin, saya kasih tinggal kulitnya dan saya kasih ke Anda mau beli nggak? Buru-buru beli, saya kasih gratis saja, nggak mau, bener nggak? Tetapi ada orang yang bisa mengambil biji sesuatu yang kecil yang nggak berarti apa-apa ini, kulit telur yang nggak ada apa-apanya, dia bikin lukisan, dia tempel satu-satu kulit telur dan dia pilih, kan warnanya gelap dikumpulin, warna terang dikumpulin, warna semi gelap semi terang dikumpulin ya. Dan dia susun satu-satu sampai jadi lukisan. Satu lukisan butuh 2 bulan. Dan itu dijual, harganya diekspor sangat mahal sekali. Kira-kira bisa nggak itu dilewatin proses-proses seperti itu? Mungkin dipercepat sedikit bisa, tapi nggak mungkin Anda dalam waktu sehari bisa menyelesaikan lukisan telur, benar? Artinya begini, makin sulit proses yang Anda hadapin, artinya makin besar hasil yang akan Anda terima. Dan Anda harus lihat begini, makin sulit prosesnya, berarti Tuhan makin memandang Anda tinggi, benar nggak? Saya kemarin nge-tweet di Twitter saya banyak begini,
Kalau kamu hari ini sedang menghadapi perjuangan, berbahagialah karena Tuhan anggap kamu pahlawan. Kenapa? Karena perjuangan itu hanya makanan pahlawan. Pecunda nggak dikasih makanan perjuangan, terlalu mahal buat mereka. Perjuangan itu buat orang-orang lembek itu terlalu nggak mau ya, susah-susah. Kalau bisa itu married sama anaknya berat gitu ya, terus kemudian langsung diwarisin gitu ya. Saya jalan-jalan ke luar negeri yang nggak perlu ngapa-ngapain dan sebagainya. Perjuangan bukan makanan untuk pecunda. Perjuangan itu makanan untuk para pahlawan. Maka kalau Anda ditanam di tanah yang sulit, Anda harus ngomong, wow Tuhan thank you ya. Berarti saya dipercaya sebagai orang yang punya kapasitas dan kekuatan untuk ada di sini. Tanah yang sulit itu hanya bisa digarap oleh petani yang ahli, benar? Petani amati dan kacangan yang baru datang dikasih tanah sulit, dia bingung ini apa yang harus dilakukan. Jadi kalau Anda misalkan dikasih pelayanan atau tanggung jawab pekerjaan dan sebagainya, Anda anggap ini sulit, Anda harus bilang begini, berarti Tuhan itu melihat kapasitas saya sebesar ini, sampai saya dikasih kesulitan tingkatnya seperti ini. Saya satu hari pernah protes sama Tuhan begini, kayaknya saya dikasih waktu berapa lama ya, nanti ini saya ngaco dulu ya, kita jadi sesi workshop 3 jam nanti ya, Anda dapat seminar gratis dari saya ya, 15 menit lagi ya, saya pikir 15 menit lagi ya, karena ini semangat ya udahlah 15 menit saya terima lah ya, kalau nggak semangat saya nggak mau, saya 15 jam lagi gitu ya. Saya suatu hari pernah protes sama Tuhan gini, Tuhan hidup saya ini kok susah terus gitu. Dalam artian begini, saya itu kalau mau naik ke season berikutnya itu bukan naik yang pling gitu doang. Saya itu kayak orang struggling, nyampe juga di level berikutnya gitu. Mau ke level berikutnya nyampe lagi ke level berikutnya gitu kan. Itu kehidupan saya itu kayak begitu. Suatu hari saya protes sama Tuhan, katanya God's favor. Ya, ini kan lagi ngetrend tuh God's favor ya, ada albumnya favor ya kan. Ini kan lagi ngetrend, Tuhan masa nggak ada God's favor sih sama saya? Dipermudah kek jalannya kek, ya dibikin lebih enteng kek, nggak perlu susah-susah kek. Saya protes kenapa dari awal, orang tua saya cerai, terus kemudian saya pernah cerita singkat ya, papa saya ambil semua uang kami dan mama saya nggak disisain uang satu sedikit pun, dan dia mulai dari nol, biayain saya kuliah. Saya pindah dari kamar kos yang paling mencengangkan gitu ya. Wah, isinya as zaman tahun 90-an kalau kita punya tape kompo yang double deck yang bisa memutar CD 5 CD. Itu kan keren banget ya kan? Tahun 90-an, sekarang mah apa? Ini mainan apa ini? Waktu itu, wih, saya di kamar ada tape kompo, ada PlayStation 1. Zaman itu keren banget PlayStation 1 ya, sekarang ada baunya. Ya kan? PlayStation, wih, terus kemudian ada kamar di dalam, ada telepon pribadi kos saya. Ya, jadi orang telepon langsung ketemu saya, ya nggak pakai pembantu kos. Wih, itu kamar kos saya, wah enak dan sebagainya. Karena tiba-tiba terjadi goncangan, saya pindah ke yang agak enak. Nggak enak sampai terakhir menjelang menikah, nggak enak banget. Ya. Cuman kamar itu cukupnya cuman kasur lipat yang satu orang itu lipat tebelnya segini doang. Ya. Anak-anak saya masih lihat barangnya di apartemen sekarang segini doang. Dan itu kalau kita masuk itu mesti blek nyangkut dulu, kita masuk dilipat dulu, baru itu pintu bisa dibuka aja gitu, saking kecilnya. Dan sebelah saya kasur ini cuman meja komputer, dan kemudian di situ cuma ada lemari baju 1 kolom, bukan 10 kolom, 1 kolom aja. Udah, itu isinya. Dindingnya gypsum, nggak ada exhaust fan, nggak ada AC, saya cuma punya kipas angin sekecil ini. Bunyinya begitu. Dan setiap kali Jakarta musim panas seperti sekarang ini, wow, saya itu kayak mandi uap. Makanya saya kurus keriting sekarang. Oh Tuhan, kata hawa surga. Itu saya jalani setahun waktu menikah. Aduh, jadi saya struggling terus. Menikah struggling, mau beli apartemen struggling, buka bisnis struggling. Saya sampai ngomong, Tuhan, ada nggak sih yang nggak struggling? Sekarang saya lagi rintis pelayanan anak muda, struggling lagi ibu. Ya, ngumpulin 5 anak muda ngumpul sama-sama baru kerja semua, yuk kita kumpulin duit, yuk kita sewa gedung, kita bikin event dan sebagainya. Struggling sekali, sampai hari ini semuanya struggling. Dan saya nanya sama Tuhan, apakah saya terkutuk ya Tuhan? Apakah ada kutuk keturunan yang belum dipatahkan? Sehingga saya menderita seperti ini. Jawaban Tuhan pada waktu saya nanya seperti itu, karena aku menganggap engkau pahlawan Iwan.
Gimana ya? Yang namanya pahlawan trainingnya yang mesti keras guna ya. Anda kan lihat di film, makanya saya paling nggak suka film-film yang aktornya itu nggak bisa apa-apa, tiba-tiba dalam waktu 1 detik derur kesambar petir jadi aja. Itu buat saya alkitabiah banget. Orang itu, tuh Anda tanya deh, alih-alih bela diri, Jackie Chan, Bruce Lee dan sebagainya. Anda tahu Bruce Lee pukulan 1 inci, cuma gitu doang, itu orang bisa mental sampai meter-meteran. Gitu doang, orang mental bermeter-meter. Itu nggak didapat kesambar petir. Itu tiap hari dia latih, sampai dia bosan begini-begini. Tahun-tahun. Maka Tuhan ngomong begini. Kalau engkau mau menjadi orang yang luar biasa dan dahsyat, maka engkau jangan komplain dengan hal-hal yang sulit yang ada di depanmu. Karena itulah makananmu. Dan ketika engkau nanti menjadi seorang pahlawan, engkau akan berkata, thanks God, karena saya masih berdiri di saat semua orang sudah terkapar karena tidak pernah mendapatkan training sekeras itu. Jadi bagaimana caranya Petrus dan Yohanes hari itu dengan penuh kepercayaan diri dan kuasa diri di depan orang dan berkata yang kau tidak, karena dia sudah melewati semua prosesnya. Mau bertumbuh, nggak mau langsung, lihat Tuhan Yesus bisa sembuhin orang sakit. Tuhan, bisa nggak saya ditumpang tangan langsung sembuhin orang sakit? Ada pengajaran-pengajaran kayak gitu. Ada yang namanya karunia kesembuhan, sini saya transfer karunia kesembuhan. Kayak Poping, bener. Cupek kok, bocah tua nakal. Dia langsung wah, pasti orang-orang yang tidak mendapatkan dengan perjuangan dan proses mudah sekali jatuh. Sombong, ya, merasa dirinya Tuhan, sembuhin orang. Kamu sakit nggak? Kamu sakit nggak? Nggak sakit, saya nggak sehat. Sakit dong, saya mau sembuhin orang nih soalnya. Hari ini saya belum nyembuhin orang. Wih, itu orang-orang yang nggak lewatin proses kayak gitu semua. Jadi setialah dengan proses, maka nanti Anda akan lihat hasilnya. Pesan penutup saya begini, jika Anda melewati proses yang benar, jangan khawatir dengan hasilnya. Hasil itu otomatis. Ya, saya pernah dapat BBM gambar profil saya begini. Jangan pusingin dengan proses, yang penting hasilnya. Bisa pikir itu ngawur banget. Kenapa? Karena hasil itu kan otomatis, bener kan? Ya kan? Kalau saya tiba-tiba minum, hasilnya apa? Saya sudah nggak haus lagi, bener kan? Itu kan otomatis. Maka kalau proses saya benar, hasil saya pasti benar. Kalau hasil saya nggak benar, pasti something wrong dengan prosesnya. Ada orang yang ngomong, saya sudah lakukan semuanya loh Pak, saya udah benar loh, tapi hasilnya tetap nggak benar. Nggak mungkin. Pasti ada yang celah yang belum dibenarin. Ada orang yang sistem yang di perusahaan, yang bisnis pasti tahu, ya kan? Kalau ada result tidak benar, pasti ada proses yang nggak benar. Makanya dibenerin SOP-nya, benar nggak? Bagaimana yang di pekerjaan di perusahaan pasti tahu ini. Kalau ada karyawan nggak perform, pasti ada something wrong dengan proses karyawan ini berproduksi. Nah, itu tugas Anda sebagai leader nyari, benar kan? Begitu Anda benerin orang ini, prosesnya, cara mikirnya, hatinya, apa yang dia lakukan, semuanya Anda benerin, hasil itu adalah otomatis. Jadi kalau ada orang yang ngomong gini, cara cepat jadi kaya, sebenarnya Anda nggak perlu bingung-bingung cara cepat jadi kaya. Ikutin saja proses menjadi kaya, nanti otomatis Anda jadi kaya. Jadi jangan pusing-pusingin, Anda nggak perlu datang. Saya bukannya ngomong jangan datang sungai-sungai seperti itu, tapi maksud saya begini, hati-hatilah kalau Anda datang di pengajaran-pengajaran seperti itu. Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan pahlawan di tempat dalam 1-2 hari. Begitu pula dalam pernikahan, entah kenapa Tuhan taruh dalam hati saya. Dalam pernikahan 2 ibu, Anda nggak bisa hanya dengan pesta yang meriah, mengundang seorang hamba Tuhan yang diurapi untuk mengurapi pernikahan Anda. Anda kemudian berkata, wih saya waktu menikah merinding-merinding loh ya. Wih karena musiknya bagus soalnya. Ya musik bagus bisa bikin merinding ya. Karena pemain musik bagus, bisa merinding loh. Saya merasa berikan kita 1 tahun kemudian, kita berkata, kenapa Tuhan? Kan pernikahan kami begitu diurapi pada waktu upacara pernikahan. Saya beritahu, pernikahan yang mulia dan berharga tidak ditempa dalam hitungan 1-2 minggu. Ya. Anda harus bersedia, bersusah payah dengan prosesnya. Proses apa? Proses untuk terbuka. Aku tuh nggak suka loh kalau kamu kayak begini. Bisa nggak sih kita ngobrol dan sebagainya. Proses untuk bisa mendengar pada waktu pasanganmu ngomong, aku nggak suka loh kamu begitu. Apa? Kalau begitu,
proses nanti berarti hasil selesai. Karena setia dengan proses, oke, aku benerin, oke, gimana cara jalan keluar. Ketika orang itu minta maaf, proses di dalam hati kita harus mengampuni. Ketika kita harus minta maaf, proses di dalam hati untuk kenapa harus itu semua Anda harus lewatin. Itu tanah-tanah sulit kita. Nah kalau Anda nggak mau lewatin itu, Anda cuma Tuhan urapi pernikahan kami. Ini cita udah hitam karena didoain terus ya. Urapi kami, nggak bisa begitu. Kerajaan Allah tidak begitu. Kerajaan Allah itu Anda harus berguru. Ada bagian yang Anda harus lakukan. So mari kita datang pada Tuhan. Kita berdiri semua. Apa yang terjadi di dalam hidup Anda saya nggak tahu. Keluarga, pekerjaan, bisnis, pernikahan, dengan anak Anda, dengan orang tua Anda. Tapi kalau Anda di antara yang berkata siang hari ini mungkin akan ngomong, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Saya percaya pasti ada proses yang perlu dibenarkan dan perlu dibereskan. Kalau Anda bertanya kenapa pernikahanku hari ini penuh dengan konflik, berarti ada cara Anda membangun pernikahan yang mungkin Anda tidak benar. Kalau Anda bertanya kenapa bisnisku hari ini melambatnya, berarti ada cara Anda membangun bisnis yang mungkin perlu dibenarkan. Nah, pertanyaannya adalah hari ini apakah hati Anda cukup siap ketika Tuhan nanti berbicara, ini loh yang harus kamu lakukan, kamu harus benerin di sini loh. Apakah Anda siap siang hari ini? Mari kita buka hati kita. Kita nyanyi satu lagu apa ya? Iya, aku mau seperti Yesus, boleh. Sementara lagu ini dinyanyikan, Roh Kudus akan bicara kepada beberapa orang di tempat ini, mengingatkan kepada beberapa proses yang mungkin entah sengaja atau tidak sengaja engkau lakukan di masa lalu, yang itu hasilnya sampai hari ini engkau rasakan. Dan kadang-kadang engkau berpikir, Tuhan kenapa ini terjadi, tapi engkau tahu benar bahwa jawabannya karena engkau pernah melewati proses yang tidak benar. Roh Kudus akan ingatkan itu sementara kita menyanyikan lagu ini. Lembutkan hatimu, terimalah teguran dari Roh Kudus di tanganmu. Berkati firman Tuhan. Yes. Kita belajar banyak dari biji sesawi hari ini. Betul? Apa yang saudara pelajari? Bukan awalnya yang penting. Setuju? Ya. Mau muncul, mau kayak gimana dan sebagainya. Yang penting hasil akhirnya, men. Senggol kiri kanannya. Yang penting hasil akhirnya, men. Dan sangat menarik ternyata burungnya itu bukan emprit ya. Raja Wali sebenarnya awal. Perusahaan saya itu. Thank you, Jafet, ketawanya. Saudara, poin yang kedua adalah mari kita ikuti proses pertumbuhan. Amin, saudara-saudara. Jangan langsung main ke hasil. Dan semakin sulit prosesnya, semakin mulia
Oke, minggu depan kita akan dilayani oleh, ya terima kasih, Kak Antonius Tan. Beliau adalah, ini kelasnya sih udah C-class sih, masih bingung antara CEO atau COO, tapi yang jelas kelasnya udah director. Beliau bekerja sekarang di Catur Sentosa Adi Prana, perusahaan yang mendistribusikan material building, dan salah satu perusahaan yang dikenal itu adalah Depo Bangunan, saudara tahu tentunya ya, Depo Bangunan. Dan beliau akan menyampaikan Filipi 4 ayat 13. Ada yang masih ingat Filipi 4 ayat 13? Segala perkara dapat ketanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ya, salah satunya hutang. Banyak hutang, saudara tidak diizinkan. Oke, next. Simfoni akan diselenggarakan pada hari Selasa besok, 9 April. Waktunya jam 7. Kalau saudara nggak tahu simfoni, paling gampang doa malam deh. Ya. Every month kita itu perlu berdoa bersama sebagai satu jemaat, gitu ya. Saudara semua berkumpul, gitu. Dan tempatnya adalah di Home Fluid, ya. Kira-kira dekat Emporium Fluid ya. Habis itu belok kanan, kira-kira seperti itu. Next. Ada di Siaran Meeting tanggal 21 April hari Minggu jam 1 sampai jam 3. Bosnya adalah Adrian. Ya, mana Adrian? Next. Dan ada sepakat bersama pekerja untuk area barat. Nanti ini di wilayah kepemimpinan Kaseno. Mari kita hadir juga Selasa tanggal 16 April 2013 jam 7 sampai selesai. Dan memang acara ini khusus untuk seluruh pemimpin jemaat, pengawas area, PKS, pekerja, dan semua diundang untuk hadir. Tapi kalau ada anggota jemaat yang juga ingin hadir, kita juga tidak mempermasalahkan hal itu. Oke, thank you for coming here. Dan saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri, kita angkat persembahan kita.